Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Yang saya hormati Dr. Randa Adilarina selaku Wali kelas dari kelas 11 MIA 4. Yang saya hormati Umi Indah Agung Suprapti MPD selaku Guru Pengampu dari mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru serta staf Man 1 Bandar Lampung, dan yang saya sayangi teman-teman saya dan yang saya banggakan juga. Nah, pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanindya Safanda Atinisa dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kematian dan juga kehidupan di alam barzah. Di sini saya sudah membuat mind map tentang kematian. Jadi, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, apa sih kematian itu? Kematian adalah keluarnya ruh manusia dari dalam tubuh seseorang, kemudian akan menuju ke alam barzah. Nah, firman Allah tentang kematian ada di dalam surat Quran, surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin za'iqatul maut, Tsumma ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan hanya kepada kamilah tempat kamu dikembalikan. Kemudian ada keadaan orang yang meninggal. Jadi disebutkan bahwasanya orang yang dicabut nyawanya ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nyawa yang dicabut dengan keras seperti duri yang dicabut dari kapas, dan yang kedua adalah nyawa yang dicabut dengan lemah lembut seperti orang yang sedang tidur. Nah, hal ini tercantum dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa, yang artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan wan nasyitati nashta, yang artinya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, kemudian kematian juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada husnul khatimah, yang kedua ada su'ul khatimah. Nah, apa sih husnul khotimah itu? Husnul khotimah adalah keadaan di mana seseorang meninggal dalam keadaan baik. Nah, jadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ini memiliki tanda-tanda. Yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajalnya. Yang kedua, meninggal di jalan Allah. Yang ketiga, meninggal pada malam Jumat. Yang keempat adalah meninggal saat melahirkan bagi wanita. Yang kelima adalah meninggal saat sedang ribat, atau ribat sendiri ini adalah di mana seseorang sedang menjaga wilayah perbatasan. Yang keenam adalah meninggal saat sedang berbuat amal soleh, dan yang terakhir adalah meninggal ketika mempertahankan harta dari perampokan atau hal-hal jahat lainnya. Nah, untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah, kita harus melakukan beberapa upaya. Di antaranya yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan husnul khatimah, dan yang terakhir adalah berusaha memperbaiki diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ada su'ul khatimah. Su'ul khatimah adalah keadaan di mana seseorang meninggal dalam keadaan buruk. Nah, apa sih tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ini? Yang pertama adalah sulit mengucapkan kalimat tauhid atau kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, suka melalaikan sholat. Yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua. Yang keempat adalah zolim terhadap sesama. Yang kelima, suka mengonsumsi khamar, dan yang terakhir adalah suka berbuat dosa besar tetapi tidak mau bertobat. Nah, di sini juga ada sebab-sebab seseorang meninggal dengan su'ul khotimah. Nah, yang pertama adalah rusaknya akidah atau keyakinan. Yang kedua adalah menyeleweng dari jalan yang lurus. Yang ketiga, meninggal dengan cara bunuh diri. Yang keempat adalah bergantung kepada dunia. Kemudian yang kelima adalah menolak petunjuk atau kebenaran. Yang keenam adalah terjerumus ke dalam hal-hal jahat atau jalan yang terlarang. Dan yang terakhir adalah suka menunda-nunda taubat. Nah, demikian tentang kematian. Dan di sini saya juga akan menjelaskan sekilas tentang alam barzah. Apa sih alam barzah itu?
Alam barzah adalah suatu alam atau tempat yang merupakan terminal atau tempat singgah bagi ruh manusia setelah kematian, yaitu setelah ruh keluar dari jasad seseorang. Nah, di alam barzah inilah ruh manusia berada dan menunggu sampai hari kebangkitan tiba atau yang kita sebut dengan hari kiamat. Nah, adapun keadaan ruh manusia di alam barzah ini akan terus seperti apa adanya dan tidak akan hancur maupun punah. Karena ruh manusia adalah ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan sebagaimana sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan juga terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang artinya, dan aku telah sempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya. Dan maka tunduklah kamu dengan bersujud. Nah, selanjutnya adalah fitnah kubur atau siksa kubur. Jadi, ketika seorang mukmin sudah berada di dalam kubur, maka dua orang malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Seperti yang terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, yaitu yang artinya, dan kemudian dua orang malaikat akan mendatanginya dan mendudukinya, kemudian bertanya, siapakah Rabbmu? Maka orang-orang mukmin akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Apakah agamamu? Dia akan menjawab, agamaku adalah Islam. Siapakah nabimu? Dia akan menjawab, nabiku adalah Rasulullah. Dan apakah kitabmu? Dia akan menjawab, kitabku adalah Al-Quran. Dan mendengar itu, Allah pun akan berseru, hambaku telah berkata benar. Maka berikanlah ia hamparan dari surga dan bukakanlah pintu-pintu surga untuknya. Dan sebaliknya, orang-orang kafir yang diberikan pertanyaan, siapakah Rabbmu? Dia akan menjawab, aku tidak tahu. Apakah agamamu? Dia juga akan menjawab, aku tidak tahu. Siapakah nabimu? Aku tidak tahu. Dan apakah kitabmu? Aku tidak tahu. Nah, kemudian Allah pun akan berseru, hambaku telah berkata dusta. Maka berikanlah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Nah, itulah ujian kubur yang akan diterima oleh ruh manusia saat berada di dalam kubur. Selanjutnya adalah nikmat kubur dan juga siksa kubur. Orang-orang yang meninggal dengan keadaan husnul khotimah tentunya akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Jadi, kondisi ruh manusia di alam barzah ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dan juga kebahagiaan. Orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang meninggal dengan husnul khotimah, dan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang mendapatkan siksaan dan juga kesengsaraan. Inilah siksaan bagi orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang zalim, orang-orang berdosa, dan juga orang-orang yang telah melakukan perbuatan maksiat, serta orang-orang yang meninggal dengan keadaan su'ul khotimah. Yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang dibiarkan saja tanpa siksaan dan tanpa kenikmatan. Mereka seperti tertidur saja dan akan tersentak ketika kiamat tiba. Nah, kondisi ini adalah kondisi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat ketika berada di dunia, tetapi tidak sebesar dosa yang dilakukan oleh orang-orang di kelompok 2 tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kematian dan juga kehidupan di alam barzah. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.